Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini izinkan saya menyampaikan policy brief usulan masukan terhadap rancangan peraturan LKPP tentang katalog elektronik pada pengadaan barang jasa pemerintah yang direncanakan merupakan turunan dari Perpres 46 2025 ya. Dan saat ini sedang masa pembahasan dan ini kesempatan yang baik untuk kami fungsional pengelola pengadaan BMKG Republik Indonesia juga sebagai fasilitator kehormatan pengadaan barang jasa LKPP dan juga Procurement Property Advisor LKPP memberikan masukan konkret. Ada total 17 masukan yang ingin kami sampaikan nantinya. Oke, pada video ini kami akan share kepada rekan-rekan semuanya dan Anda bisa dapatkan langsung juga di link video ini, yaitu berupa eh, policy brief ya yang bisa diakses cuma-cuma ya dan bisa Anda dapatkan di link video ini policy brief penutup celah akuntabilitas e-purchasing katalog elektronik dari transaksi menjadi governance yang audit proof. Inilah mindset yang ingin kami masukkan gagasannya kepada LKPP yang saat ini kami merasakan katalog elektronik itu seperti administrasi transaksi saja. Nah, bagaimana jika harus naik kelas? Walaupun prosesnya pelan-pelan, setidaknya dari sisi payung hukum sudah mulai harus digagas ya. Rekan-rekan semuanya ini kami sampaikan policy brief ini dan ini juga kami lengkapi juga dengan PowerPoint. Nah, policy brief ini terinspirasi dari setidaknya tiga buku ya. Pertama tentunya Jago e-purchasing, katalog elektronik versi 6. Kami sebagai penulis bersama dengan Pak Samirin Zuhri sudah setahun lebih buku ini beredar dan juga selama perjalanan 2025 menemani banyak para pelaku pengadaan untuk menggunakan strategi-strategi kebijakan ya pada katalog elektronik versi 6 yang kemudian kami kombinasikan dengan update terbaru dari buku Procurement by Design ya ini adalah landasan teori yang kami gunakan pada usulan-usulan pada policy brief ini. Kemudian juga ada satu buku lagi yang kami jadikan sebagai landasan teori eh, pada buku ini, yaitu buku kewajaran cara modern mencari kewajaran harga produk. Ya, cara modern mencari kewajaran harga produk dan juga ada buku lagi yang kami tulis dengan Mbak Melia ya, yaitu pengadaan cerdas berbasis merek ya panduan memilih mitra terbaik dari katalog elektronik. Buku-buku inilah yang melandasi beberapa gagasan-gagasan termasuk lengkap dengan redaksi pasalnya. Sehingga kami mengusulkan tidak hanya sekedar retorika mengkritisi kebijakan, tapi memberikan masukan konkret berupa redaksi pasal. Ya, rekan-rekan semuanya. Oke, ini adalah policy brief sebanyak 41 halaman, tidak kami bacakan secara berurutan ya, secara utuh ya, tapi kami akan sampaikan secara cepat. Ada 17 poin. Nah, sebelum kita masuk ke eh, policy brief versi eh, naskahnya, kami sampaikan versi PPT-nya secara garis besar, hanya 5 slide saja. Ya, policy brief menutup celah akuntabilitas e-purchasing katalog elektronik dari administrasi transaksi menjadi governance yang audit proof. Ya, ditujukan dalam rangka pemberian masukan pada rancangan peraturan LKPP tentang katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kami menggunakan draft per tanggal 30 Desember ya. Kalau draftnya berbeda ya nanti kami akan sampaikan ke draft ulang lagi. Oke, jadi di bagian awal kami sampaikan bahwa katalog versi 6 ini yang di dalamnya sudah ada toko daring ya, itu cepat tapi berisiko rapuh terhadap
ya berisiko rapuh tanpa decision governance, ya cepat tapi berisiko rapuh tanpa decision governance. Buktinya 2025 berapa banyak kasus ya, bahkan sudah jadi seperti semacam hobi ya. Ada istilah yang lebih tepat. Aparat penegak hukum, bahkan BPK, sering mengambil keputusan temuan-temuan objeknya itu dari metode e-purchasing. Dulu-dulunya sering-seringnya tender. Tender nggak terlalu dilirik gitu ya. Jatuhnya di katalog gitu ya, jatuhnya temuan-temuan. Jadi cepat tapi berisiko rapuh jika tidak dipagari dengan decision governance. Ya, sehingga kami melihat katalog ini fokusnya itu pada titik rawan pasal kunci. Masalah intinya setidaknya ada 4 yang kami rangkum dari 17 tadi. Swakelola dan penyedia itu kabur terminologinya, ya, bahwa ada 2 cara pengadaan yaitu swakelola dan penyedia itu kabur. Nah, nanti kami jelaskan. Kemudian masalah inti kedua adalah metode tanpa penapisan risiko. Nah, ini yang berbahaya. Di dalam buku Jago e-purchasing aja kami em, menyampaikan beberapa strategi kerja kerja yang untuk menapiskan risiko-risiko. Contohnya formulir strategis untuk menentukan apakah ini negosiasi atau mini kompetisi cocoknya. Kemudian juga beberapa kerja kerja untuk memilih siapa yang akan dipilih pada negosiasi, juga terhadap pertimbangan-pertimbangan ketika membuat persyaratan pada dokumen kompetisi, mini kompetisi itu. Ya, metode tanpa penapisan risiko yang dituangkan dalam payung hukum itu akan berbahaya. Masalah ketiga adalah diskresinya terlalu elastis sehingga akan menimbulkan pasal karet terutama kepada para PPK yang menjalankan transaksi katalog elektronik. Ditambah ada pejabat pengadaan, ditambah ada keluarga baru. Ya, orang lama tapi masuk baru, ya sudah ada fiturnya soalnya ya, yaitu pokja pemilihan. Nah, ini beberapa pasal kami temukan menurut kami ya, itu terlalu elastis. Sehingga khawatir oleh aparat penegak hukum dijadikan pasal karet yang ujung-ujungnya nanti khawatirnya dianggap penyalahgunaan wewenang kayak perbuatan melawan hukum kayak ya karena ini peraturan LKPP. Nanti khawatirnya kalau ini tidak dipagari hal seperti ini, karetnya terlalu lentur, bahaya. Masalah keempat adalah integritas sistem yang eh, lemah. Ya, antara ada isu tentang terkait dengan negosiasi dan isu terkait pembayaran di luar sistem yang diatur di pasal ini. Nah, jika masalah inti dibiarkan, ada 4 dampak atau risiko yang akan terjadi. Pertama, method shopping. Kedua, value for money-nya turun. Ya, terjadi winner's curse, kutukan pemenang, kayak tender. Kemudian total cost ownership-nya bisa meledak. Kemudian risiko yang lain itu audit trail-nya putus, ya. Dan risiko keempat, 2 rezim berkepanjangan, transisi tanpa tenggat. Jadi masalahnya itu bukan di aplikasinya. Masalahnya adalah kualitas keputusan sebelum klik beli. Ini kuncinya. Nah, solusinya apa? Ada 3 pilar tata kelola katalog elektronik. 3 pilar tata kelola katalog elektronik. Ya, 17 tadi itu pilarnya ada 3. Pertama, decision governance pack. Kedua adalah platform integrity. Ketiga adalah governance clarity. Decision governance pack terdiri dari penapisan metode, baik risk maupun kompleksitinya, kemudian analisis pasar, dan total cost ownership. Ketiga adalah kertas kerja, ya membuat payung hukumnya di sini. Belum secara teknis operasional tidak perlu, tapi setidaknya payung hukumnya, sehingga memaksa orang untuk secara decision governance pack melakukan ini. Kedua adalah platform integrity. Ada 3 isu. Negosiasi wajib tercatat. Kemudian audit log dan service level agreement pengawasan. Di sini pentingnya. Nah, saya mengusulkan segala transaksi rekam jejak daftar kuantitasnya dibuka biar masyarakat bisa lihat ya harga satuan yang diklik-klik sehingga pedagang-pedagang di katalog nggak sembarangan dagangan. Dipikirnya orang nggak, dipikirnya orang itu bodoh semua gitu ya. Wong beli gini aja seharganya segini gitu ya. Masyarakat sekarang cerdas, Bapak Ibu ya.
Seperti itu. Kemudian pembayaran luar sistem ini harus ada pengecualian yang ketat. Ya. Kemudian dari sisi pilar ketiga governance clarity, yaitu RACI dan SLA pengelola. Kemudian kanal sanggah appeal, batasi delegasi norma inti, sunset clause transisi. Sehingga output yang akan dijamin dari tiga pilar tata kelola ini, decision governance pack, platform integrity, governance clarity adalah akuntabel, konsisten, value for money, dan aman bagi para pelakunya. Ada total 17, teman-teman di sini ya, definisi swakelola, governance pack, tujuan dan prinsip, RACI, SLA, kurasi transparan, afirmasi dipagari, pengecualian auditable, metode negosiasi mini kompetisi, penggasi kontrol, surat pesanan versi swakelola, risk-based control, pengawasan wajib, pembayaran exception, delegasi norma, segregasi, kemudian sunset clause. Ya, yang saya berikan warna merah itu termasuk yang usulan-usulan yang jika tidak jika tidak dilakukan itu menurut saya, menurut keyakinan saya berisiko tinggi dan perlu intervensi. Ya, yang berwarna merah. Sedangkan yang berwarna kuning itu medium risk, risiko-risiko sedang. Ya, sifatnya peringatan perlu mitigasi. Sedangkan yang low risk itu dapat diterima atau monitor. Dari 17 isu terkonsolidasi, totalnya ada 14 pasal yang akan saya kritisi dari draft tersebut. Ya. Nah, top 7 prioritas revisi, dampak tertinggi dari 17 saya milih 7. 7 yang punya prioritas, punya dampak paling tinggi, yaitu definisi. Di mana di sini penyedia dan swakelola itu rezimnya harus dipisah. Nanti saya jelaskan. Isu kedua adalah pengecualian katalog, di mana adalah wajib kerta kerja plus bukti. Ini yang dimaksud adalah yang gerai elektronik ya. Kemudian penapisan metode, yaitu risk-based screening, dibuatkan pasalnya. Keempat adalah negosiasi gerai digital, wajib tercatat, unggah berita acara. Kemudian kelima, negosiasi risk gate, ayat 4 ya, cluster TCO, integrasi supply risk. Keenam, pertimbangan lain dan metode pengelola, ini default dan auditable deviation. Ketujuh, isu ketujuh adalah hilir, pengawasan PNBP transaksi. Ya, terdiri dari service level agreement, plus exception plus sunset clause. Jika tujuh ini dikunci, insya Allah 80% risiko governance tertutup. Nah, before versus afternya bagaimana efek penggunaan tata kelolanya? Before-nya itu cepat tapi rapuh, ya, di mana diskresi elastis, negosiasi bisa di luar sistem, kontrol hanya threshold, pengawasan apabila ada, pengawasan eh, transisi tanpa tenggat gitu ya. Analoginya itu kayak seperti jalan tol tanpa rambu dan kamera pengawas, cepat tapi rawan kecelakaan. Kayak begitu. Nah, afternya diharapkan dari gagasan-gagasan ini adalah cepat dan akuntabel. Jadi yang awalnya cepat tapi rapuh, cepat dan akuntabel. Nanti itu yang diharapkan ya, yang diharapkan dari sini, rekan-rekan semuanya. Oke, itu ya secara ringkas ya. Sebagai epilog, kami sampaikan bahwa kita sudah waktunya menuju katalog elektronik yang cepat dan bertanggung jawab, di mana pejabatnya aman, rupiah menjadi manfaat. Ya, e-purchasing sekarang kan dimasifkan oleh pemerintah. Tapi Anda lihat, ada auditor, ada publik, dan sejarah akan mencatat nantinya. Ditambah aparat penegak hukum. Pertanyaan abadi yang akan selalu ada. Mengapa metode ini? Di mana bukti nalarnya? Ya, maka apa yang harus kita lakukan di sini? Penapisan risiko, jejak audit, integritas sistem. Ya, sebagai regulasinya sebagai pengaman. Sehingga
Insya Allah jejak nalar tadi dimasukkan di dalam tiga ini, penapisan risiko, jejak audit, dan integritas sistem. Jadi ini bukan menambah beban, tapi memastikan setiap klik meninggalkan jejak manfaat, bukan meninggalkan masalah baru. Mari kita lihat langsung ke naskah policy briefnya. Rekan-rekan semuanya, ada 17. Langsung saya bacakan secara cepat, ya, ulas secara cepat nantinya, ya. Dan mulai dari pasal 1. Sebentar, saya buka dulu peraturannya. Ini peraturan yang saya dapat, tapi sudah versi coret-coret ya dari teman ya. Nah, nanti tinggal dan ini sudah di-share di mana-mana ya. Tapi ini masih draft dan saya tidak berani untuk men-share ini karena juga masih draft ya. Biasanya tuh orang-orang itu kalau di share draft peraturan kami dianggap itu kayak sudah jadi gitu. Ya, nanti daripada masalah tinggal saya hanya tunjukkan ini saja ya. Ini sudah di-share di mana-mana di berbagai grup sehingga saya bisa tunjukkan pada teman-teman semuanya draftnya seperti ini peraturan LKPP-nya. Rancangan peraturan LKPP ya tentang katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah ya, dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ada totalnya pasal pasal 1 sampai pasal 1 sampai di sini terakhirnya pasal 18. Tapi saya hanya mengkritisi 14 tadi 18 pasal, yang lainnya tidak perlu saya kritisi. Oke, 14 pasal, Pak. Saya tidak ke sininya secara langsung ya, karena ini sebagian sudah diorek-orek nih ya, lah kayak gini-gini ya. Ini dari teman ya, sudah diorek-orek yang dan makin banyak memberikan masukan kan makin bagus ya, seperti itu. Oke, yang pertama kita mengulas guys, pasal 1 dulu guys. Pasal 1. Pasal 1 angka 20 ini, pembelian secara elektronik dari pelaku usaha atau pelaksana swakelola yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian atau memperoleh barang jasa melalui sistem katalog elektronik. Mana yang saya kritisi? Nah, yang kami kritisi gini ya, definisi e-purchasing yang memasukkan pembelian elektronik dari pelaku usaha atau pelaksana swakelola. Ini mencampur dua rezim yang secara hukum dan tata kelola itu beda. Transaksi penyedia berbeda dengan pelaksanaan swakelola. Ini dua rezim, dua cara yang berbeda di Perpres pasal 3 ayat 3. Ini bukan sekedar soal istilah. Definisi adalah akar yang akan menular ke seluruh pasal turunannya. Kontrak, bukti transaksi, pengawasan, sanksi. Begitu swakelola itu diletakkan sebagai pihak yang dibeli darinya, regulasi sedang membangun fondasi yang salah dari perpresnya. Suklepresnya sudah benar, tapi peraturannya malah salah gara-gara kalimat ya swakelola diperlakukan seperti penyedia. Ini jadinya begitu. Itu analoginya tuh kayak seperti menyebut pegawai internal sebagai vendor. Bisa saja dilakukan di bahasa sehari-hari, tapi begitu masuk regulasi, konsekuensinya berat. Vendor tunduk pada rezim kontrak komersial dan seleksi, sementara pegawai tunduk pada rezim penugasan dan pertanggungjawaban internal. Jadi, satu definisi yang keliru akan memaksa seluruh mekanisme kontrol berjalan di jalur yang salah. Risikonya apa? Kontrak dan bukti salah bentuk, audit trail dan akuntabilitas kabur, membuka ruang pengaburan, rezim kamuflase, ketidakpastian hukum bagi para pelaksana dan pasar jadinya. Masukan konkretnya apa? E-purchasing itu adalah transaksi dengan penyedia, dengan pelaku usaha. Sementara swakelola bukan pihak penjual. Ya, sehingga pengikatan dan pertanggungjawaban swakelola mengikuti rezim swakelola. Sehingga kalimatnya secara konkret ya, kalimat kunci ya, ini ya. Swakelola adalah mekanisme pelaksanaan, e-purchasing adalah mekanisme pembelian dari penyedia. Ini kan kuncinya kan. Bahkan di level 1 juga diajarkan begitu kan. Sehingga redaksinya di angka 20 ini yang sebelumnya e-purchasing adalah pembelian dari pelaku usaha atau pelaku laksana swakelola dirubah menjadi begini.
E-purchasing adalah tata cara pembelian atau memperoleh barang jasa dari pelaku usaha dalam kurung penyedia melalui katalog elektronik. Ya, seperti itu. Kemudian ini aja, kemudian tambahkan norma tetap di pasal 1 atau penegasan di pasal 7 nantinya. Dalam swakelola, e-purchasing digunakan hanya untuk pengadaan barang jasa penunjang pelaksanaan swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Jadi ini kata swakelola yang dilanggar. Gitu. Oke, ini poin pertama. Pasal 2. Ya. Pedoman terlalu minimal untuk mengunci. Jadi pasal 2, ini yang ini kayak gini ya pasal 2. Nah ini ya seperti ini pasal 2 nggak saya bacakan ya supaya ringkas videonya ya. Ini aja pasti panjang video ini. Jadi pasal 2 ini saat ini berhenti pada pernyataan bahwa peraturan ini menjadi pedoman penyelenggaraan katalog elektronik. Itu penting, tapi ya nggak cukup. Sebab dalam e-purchasing, masalah terbesar itu bukan platformnya, itu ada atau nggak ada. Melainkan kualitas keputusan sebelum klik beli. Inilah gagasan yang kami ajukan. Mengapa memilih metode tertentu, mengapa tidak pakai katalog, jika dikecualikan, mengapa harga dianggap wajar, bagaimana added value, ya, seperti SLA, garansi, dukungan itu diamankan. Kalau tanpa norma yang mengunci keputusan-keputusan itu, pedoman berisiko hanya menjadi manual penggunaan sistem, bukan standar akuntabilitas belanja negara. Analoginya kayak seperti membangun kokpit pesawat yang modern, lalu SOP penerbangannya hanya bunyinya gini, pilot menerbangkan pesawat sesuai pedoman. Yang membuat penerbangan aman itu bukan kalimat pedomannya, tapi checklist wajib sebelum take off. Cek bahan bakar, cek cuaca, beban rute, komunikasi, catatan, kan gitu kan analoginya. Dalam pengadaan, checklist itulah yang kita sebut dokumen kendali, kertas kerja, bukti analisis pasar. Nah, tanpa checklist, kokpit secanggih apapun, ya tetap rawan kecelakaan keputusan, sehingga perlu isu ini masuk ke dalam pasal sehingga usulannya apa? Saya langsung ya ke usulannya ya. Usulannya kalimat kuncinya dalam penyelenggaraan katalog elektronik dan e-purchasing. PPK Pusat Pengadaan Pokja wajib menyusun dan mengarsipkan dokumen kendali dan kertas kerja sebagai jejak audit. Dengan menguatkan ini pasal 2 itu tidak lagi cuma sekedar ini pedoman, tapi benar-benar pagar minimum akuntabilitas sehingga kalimatnya yang awalnya itu begini ya. Peraturan lembaga ini merupakan pedoman penyelenggaraan katalog elektronik ini aja kan. Nah, seperti ini, Bapak Ibu, ditambahi ayat 3, yaitu apa? Dalam penyelenggaraan katalog elektronik dan e-purchasing, PPK, PP, Pokja wajib menyusun dan mengarsipkan dokumen kendali dan kertas kerja sebagai jejak audit paling sedikit meliputi perencanaan kebutuhan, penapisan metode, analisis pasar atau benchmark kewajaran, dan dokumentasi hasil negosiasi atau mini kompetisi. Ini perlu dituangkan ke dalam ayat atau dalam pasal di ini supaya menjadi payung hukum dan memaksa semua pengguna ini katalog elektronik ini membuat ini entah apapun caranya. Dan sekarang sudah banyak teknologi yang mendukung. Ya, bahkan saya sendiri sudah bikin berbagai macam eh, GPT custom, AI custom yang khusus diperuntukkan untuk fungsi-fungsi seperti ini bahkan. Dan saya yakin akan ada banyak orang lagi seperti itu. Sehingga perlu dipaksa teman-teman semuanya. Sehingga perlu dituangkan di sini. Oke, ketiga, kami mengkritisi pasal 4. Multi pengelola tanpa raci dan SLA minimum itu. Pasal 4. Pasal 4 itu bunyinya gini, guys. Nah, ini bunyi pasal 4 ya, pengelolaan katalog dilaksanakan oleh LKPP atau KLBD istilah lainnya. Pengelolaan katalog berarti pengelolaan bla bla seperti ini. Pusat katalog, katalog nasional, sektoral, lokal, dan istilah lainnya. Ini muncul lagi kalimat ini ya. Nah, Pasal 4 ini membuka model pengelolaan katalog elektronik oleh banyak entitas dan banyak level, pusat, nasional, sektoral, lokal, dan institusi lainnya, tapi tidak mengunci siapa berwenang melakukan apa dan kapan wajib menyelesaikan layanannya. Akibatnya, pasal ini baru mengatur struktur organisasi, belum mengatur mekanisme akuntabilitas RACI.
dalam ekosistem multi pengelola. Ya, karena ini kan sebagai konsekuensi karena multi pengelola. Kalau pengelolanya satu mah mungkin ini pasal nggak perlu yang saya usulkan. Tapi karena LKPP ini membuat pengelolanya ini multi ya, pusat, nasional, sektoral, lokal, malah tambah institusi lainnya, maka RACI ini perlu. Ya, jadi nggak perlu ya. Seperti itu. Ya, dalam ekonomi multi pengelola itu hal yang paling berbahaya itu bukan siapa saja boleh mengelola apa, itu bukan itu, melainkan ketiadaan pengendali keputusan dan tenggat layanan yang seragam. Analoginya kayak membangun jaringan jalan tol dengan banyak operator, tapi nggak ada rambu ruas, nggak ada rambu ruas ini tanggung jawab siapa, tanpa standar waktu penanganan kecelakaan, tanpa kanal pengaduan yang jelas. Jalan tolnya ada, cepat. Tapi ketika macet, ketika kecelakaan, publik nggak tahu harus menuntut siapa. Dan operator bisa saling lempar kewenangan. Itulah yang disebut governance vacuum. Jadinya, ya kan ini kan sekali multi model. Ya. Sehingga konkretnya bagaimana Pak? Langsung saja, nanti detailnya bisa Anda baca sendiri ya. Kalimat kuncinya adalah multi pengelola tanpa RACI dan SLA itu membuka banyak pintu tanpa menunjuk siapa pemegang kuncinya. Dengan RACI dan SLA dan appeal mechanism yang wajib serta dipublikasikan, pasal 4 ini berubah jadi cuma sekedar pembagian wilayah pengelolaan awalnya ya kan gitu kan, pembagian wilayah pengelolaan itu berubah menjadi sistem akuntabilitas yang dapat diaudit dan ditegakkan. Sehingga awal kalimatnya pengelolaan katalog dilaksanakan oleh LKPP atau LKPD institusi lainnya meliputi pusat dan bla bla ya, maka ayatnya ditambahkan ayat 3. Jadi ini ayatnya ditambahkan ayat 3, yaitu apa? Pengelola katalog elektronik wajib menetapkan dan mempublikasikan pembagian peran dan tanggung jawab, standar layanan SLA, serta mekanisme eskalasi dan penyelesaian keberatan atau sengketa terkait kurasi, penayangan, pembaruan, dan penonaktifan produk. Ini baru lengkap. Ya. Saya sangat meyakini ini sebenarnya sudah dilakukan oleh LKPP secara teknis operasionalnya. Nah, karena mumpung ini sedang menyusun peraturan LKPP, ya kalimat ini perlu ada di ayat 3. Jadi usul di pasal 4 ini nambahkan satu ayat. Oke, berikutnya. Pasal 5. Pasal 5 ini apa Pak masalahnya? Ini proses pencantuman ada, tapi standar objektif dan transparansi kurasi belum diikat. Ini guys, pasal 5. Nah, pasal 5 itu kayak gini, pencantuman barang terdiri atas penanganan kategori produk, pembuatan kategori produk, pengisian kurasi, penayangan produk, barang produk, koleksi produk. Nah, ini pasal 5 itu gini bunyinya. Nah, masalahnya apa nih? Pasal 5 itu sudah memuat alur pencantuman ya, penelahan kategori, pembuatan kategori, dan seterusnya. Tapi belum mengunci standar objektif dan transparansi pada titik-titik yang paling menentukannya. Penelahan kategori dan kurasi master produk. Itu titik yang paling menentukan di antara yang tadi disebutkan, yaitu penelahan kategori dan kurasi master produk. Akibatnya apa? Regulasi ini baru hanya mengatur apa tahapnya, gitu doang. Belum mengatur bagaimana keputusan di tahap itu harus dibuat dan dibuktikan. Dalam desain kebijakan publik, ini kelemahan serius karena area kurasi itu adalah gerbang pasar kan? Dan kami berharap semoga LKPP mengembalikan marwahnya katalog elektronik seperti katalog elektronik waktu masih zamannya Pak Agus Prabowo atau zamannya Pak Roni Dwi Susanto, di mana LKPP lah yang mengkurasi sampai level harga. Tidak sembarangan orang tayang, toyang, tayang, toyang, tayang, sampai ada jasa yang dijual hanya Rp2. Mau apa-apaan, gak ada harga dirinya pemerintah. Kalau seperti ini, ya harapannya begitu. Analoginya apa? Ini kayak bandara yang punya tahapan keamanan, ada cek tiket, X-ray, pemeriksaan, boarding, tapi nggak ada standar pemeriksaan yang sama dan nggak ada catatan pemeriksaan. Penumpang bisa saja lolos atau tertahan bukan karena aturannya, tapi karena selera petugas jadinya. Dalam katalog, kurasi tanpa standar gerbang masuk pasar tanpa SOP yang dapat diuji. Ini bukan memasukkan kurasi ini ke dalam peraturan, tetapi masukkan
Satu kalimat untuk bisa memperkuat karena ini adalah payung hukum peraturan LKPP. Konkretnya bagaimana, Bos? Konkretnya adalah nih ya, kuncinya di gini ya, kurasi itu adalah gerbang pasar. Setuju ya? Gerbang pasar harus transparan, terstandar dan dapat diaudit. Ya, tidak cukup model lost doll kayak kemarin. Bapak Ibu. Sehingga redaksi sebelumnya dibunyikan kan pencantuman terdiri dari penanganan kategori pembuatan dan seperti itu ya. Maka ditambahkan satu ayat dua lagi. Ditambahkan ayat dua di pasal 5 ini, yaitu apa? Penelaahan produk, kategori produk, kurasi master produk penyedia, penayangan dan pembaruan produk wajib menggunakan kriteria objektif yang dipublikasikan disertai service level agreement, pencatatan perubahan, change log, serta mekanisme keberatan bagi pelaku usaha. Itu solusinya. Jadi jangan dipikir, wah ini usulannya memasukkan gerbang pasar ini ke peraturan terlalu banyak dong. Tidak, nggak usah. Cukup nambah satu ayat, nanti di bawahnya barulah urusan yang apa yang akan kita buat di dalam KEPK atau KEPDEP ya, KEPDEP eh, ke yang terkait dengan turunan dari peraturan LKPP ini. Yang penting ini aja ada dulu. Ya, wajib menggunakan kriteria objektif yang dipublikasikan. Gitu, gimana? Cocok nggak ini? Jadi tidak hanya sekedar yang kayak tadi, cuma kayak tadi itu cuma hanya mengatur apa tahapnya gitu doang, ya. Ya, kalau ditambahin dengan ayat 2 tadi, itu bukan cuma itu, tapi bagaimana keputusan tetap itu dibuat dan dibuktikan tanpa perlu banyak kalimat. Cuma usulan saya kan cuma satu kalimat, dua kalimat aja per pasal. Nggak usah banyak-banyak kalimat, gitu gitu ya. Tapi perlu saya jelaskan dulu supaya teman-teman paham kenapa saya mengusulkan ayat pasal 5 ini ya. Kemudian pasal 6 ayat 3. Nah, kayak gimana itu, guys? Pasal 6 ayat 3 ini pasal 6 ini, guys, mengatur mengenai gerai digital. Gerai digital itu perlu, kalau Anda belum tahu gerai digital di katalog itu sudah ada, guys. Ya, yang dulu namanya toko daring berubah jadi toko gerai digital. Kita belum belum berubah nih toko daring mas ini ya. Ini nanti namanya gerai digital namanya ya di dalam draft ini ya. Kalau ini peraturan LKPP sudah rilis maka mestinya itu akan dirubah jadi gerai digital ya. Nah, gerai digital itu pasal-pasalnya ini. Nah, saya mengkritisi ayat yang ini aja, yang lain enggak. Ya, yang lainnya oke lah. Ketentuan produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dapat dikecualikan untuk kategori produk tertentu. Wah, jadi ini ceritanya ngomong gerai digital nih, guys. Pengelolaan gerai digital. Jadi ada penerapan barang jasa yang dapat ditayangkan di gerai digital, penerapan PPSME, PPMSE, Ibu CSI udah gerai digital seperti itu nih, guys. Jadi pasal 6 ini ngomongnya gerai digital. Dan saya mengkritisi ayat 3-nya aja. Apa yang dikritisi yang ayat 3 ini? Yang dikritisi di ayat 3 ini adalah rumusan yang menyatakan produk UMK, UK, koperasi pada grade digital ya itu dapat dikecualikan untuk kategori produk tertentu. Nah, kalimat ini yang saya kritisi. Ya, ini tanpa kriteria itu celah kebijakan. Afirmasi yang seharusnya menjadi aturan main itu berubah menjadi opsi doang gitu ya. Yang bisa dibuka-buka, tutup, buka tutup. Dalam desain regulasi, pengecualian tanpa parameter objektif itu kayak memberi kewenangan untuk meniadakan kebijakan afirmasi. Cukup dengan menyebut kategori tertentu. Nah, itu pelarian kalimat ini. Ya, pelarian. Analoginya kayak seperti memberi perintah wajib memakai helm. Tapi ada kalimat kecuali untuk jenis jalan tertentu. Nah, kayak begitu. Kalau jenis jalan tertentu itu tidak didefinisikan, maka semua jalan bisa diklaim jenis tertentu oleh siapapun. Akhirnya aturan helm tadi ya cuma di atas kertas, tapi nggak bekerja di lapangan. Itu poin saya di ayat 3 ini. Sehingga afirmasi UMK koperasi itu bagus. Ya, afirmasi UMK koperasi pun begitu. Tanpa pagar, afirmasi ini jadi simbol, bukan kebijakan. Ya, konkretnya bagaimana, Bos? Jadi kuncinya adalah afirmasi itu default, pengecualian harus berbukti.
transparan, dan sementara. Ini yang saya maksud itu ya, tadi di PowerPoint tadi. Redaksi sebelumnya kan ketentuan produk UMK, UK, koperasi dapat dikecualikan kategori produk tertentu. Nah, dirubah kalimatnya nih, redaksi usulan. Ayat tiganya berubah jadi gini nih, usul ya. Ketentuan produk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dikecualikan untuk kategori produk tertentu berdasarkan kriteria objektif yang ditetapkan dalam dokumen penalahan kategori produk, dipublikasikan beserta alasan dan jangka waktu berlakunya serta dievaluasi secara berkala. Ya, oke. Cuma itu aja. Tidak perlu terlalu detail. Ini peraturan LKPP, nggak usah detail-detail amat. Ntar aja detailnya di Capdev ya. Seperti itu. Berikutnya pasal 7 ayat 4. Nah, maksudnya langsung loncat pasal 7 ayat 4. Pasal 7 ayat 4 ini eh, berbicara mengenai ini guys ya, e-purchasing dapat dilakukan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultan. Jadi ini sudah valid ya, semua jenis pengadaan masuk. Kemudian di ayat 2, e-purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa apabila tersedia. Ayat 3-nya mengcopy paste dari Perpres ya, pengecualian termasuk pengecualian. Nah, yang kami kritisi yang termasuk di Perpresnya juga itu sebenarnya. Ya, yaitu ini berdasarkan penilaian PPK. Inilah yang kami kritisi. Karena perpresnya sudah terlanjur jadi, ya kesempatannya ditafsirkanlah, diterjemahkanlah oleh LKPP ya. Terjemahan oleh LKPP. Nah, bagaimana ini? Rumusan yang menyerahkan pengecualian kewajiban e-purchasing semata-mata pada penilaian PPK itu menjadi norma yang terlalu lentur. Itu Bu, ngomong aja mau jombrongin PPK masuk sumur ya. Kasihan BPK-nya, mas gak ada bayarannya, ya gitu. Nanti ujung-ujungnya kalau nggak ada yang mau jadi PPK, KP yang merangkap PPK semua itu se-Indonesia. Ya, maka kalimat ini terlalu lentur. Dalam desain kebijakan, kalimat seperti ini bukan memberi ruang profesional, ini melainkan mengosongkan standar bukti namanya. Mengosongkan standar bukti. Akibatnya apa? Pengecualian ini. Pengecualian bukan lagi exception yang ketat, melainkan dapat berubah menjadi escape hatch. Kapanpun dianggap lebih nyaman. Gitu. Analoginya kayak aturan seperti aturan keselamatan yaitu yang berkata pengemudi boleh tidak memakai sabuk pengaman berdasarkan penilaian pengemudi. Nah, secara teori pengemudi pengemudi itu yang paling tahu gitu. Tapi dalam praktek norma itu membunuh tujuan pengaturannya. Betul tidak, rekan-rekan semuanya? Ya, pengecualian yang sehat itu harus seperti kayak pintu darurat, boleh dibuka, tapi ada alarm, ada catatan, ada alasan yang bisa diuji. Gitu. Konkretnya gimana, guys? Langsung aja. Jadi kuncinya adalah
pengecualian bukan hak, tapi keputusan yang berbukti, seperti yang saya sampaikan di PowerPoint tadi. Dengan perubahan pasal 7 ayat 4, tetap memberikan ruang fleksibilitas tetap, tapi fleksibilitasnya terkendali, itu yang diharapkan. Dan bisa dipertanggungjawabkan, terkendali dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga awalnya cuma begini doang, kalimatnya, redaksi usulannya diubah ayat 4-nya. Pengecualian kewajiban pelaksanaan e-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib didasarkan pada kertas kerja pengecualian yang memuat alasan terukur, bukti analisis pasal, benchmark, dan persetujuan BPK serta diarsipkan sebagai jejak audit. Ingat, kita sedang membuat peraturan LKPP. Jika kalimat yang sepertinya kayak sederhana, ini dituangkan, ini efeknya tidak sederhana, rekan-rekan semuanya. Ini sebab ini akan memastikan dan memaksakan PPK benar-benar akan membuat kertas kerja pengecualian ini dengan profesional. Ya, melalui kalau di dalam buku kalau di dalam buku Procurement by Design itu dituangkan di dalam formulir pemaketan pengadaan. Oh, ini nggak pakai ibu chasing, ini pakai pengadaan langsung. Ini pakai tender, ini pakai tender cepat. Itu namanya formulir perencanaan pengadaan atau pemaketan pengadaan yang ada di dalam buku formulir Procurement by Design. Contohnya seperti itu, ya. Setidaknya sudah ada kata kerja pengecualiannya. Oke? Itu ayat 4. Saya juga mengkritisi pasal 7 ayat 5-nya. Pasal 7 ayat 5 itu bunyinya, e-purchasing dapat digunakan untuk pelaksanaan swakelola tipe 1, 2, 3. Kayaknya biasa-biasa aja ya. Tapi bagi saya enggak, teman-teman semuanya. Ya, coba perhatikan kalimatnya ini. E-purchasing untuk swakelola tanpa pagar pembatas. Maka ini perlu penegasan hanya untuk input penunjang. Ya, rumusan yang menyatakan e-purchasing dapat digunakan untuk pelaksanaan swakelola tipe 1 sampai 3 itu kayak praktis ya. Tetapi secara tata kelola itu terlalu luas, guys. Karena tidak membatasi objek apa yang boleh dibeli melalui katalog. Akibatnya, frasa pelaksanaan swakelola dapat dibaca seolah swakelola itu sendiri bisa diperlakukan seperti kayak transaksi penyedia. Bisa dipahami nggak maksud saya? Dengan dengan seperti ini akibatnya itu frasa pelaksanaan swakelola itu dapat dibaca seolah swakelola itu sendiri itu bisa dimaknai diperlakukan seperti kayak transaksi penyedia. Padahal swakelola yang dimaksud di sini, kalau orang ngerti PBC mah mungkin ngerti, tapi kalau orang pemula atau pimpinan yang nggak terlalu paham PBC atau para auditor, teman-teman BPK yang nggak terlalu yang PBC-nya hanya kulit-kulitnya doang atau aparat penegak hukum, ini akan memandangnya bahkan swakelola itu sendiri bisa diperlakukan seperti kayak transaksi penyedia. Wah, gawat ini. Padahal swakelola yang dimaksud di sini itu adalah rezim pelaksanaan pekerjaan oleh pihak internal atau antar instansi atau kelompok masyarakat sesuai ketentuan yang sudah diatur sendiri ya. Jadi analoginya itu kayak mengatakan gini, dana perjalanan dinas bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalimat itu benar sebenarnya, tapi tanpa batasan. Orang itu bisa memakai dana perjalanan untuk hal yang bukan perjalanan. Yang dibutuhkan adalah pagarnya dana perjalanan hanya untuk tiket. Dan itu kan pagarnya itu yang dibutuhkan. Dana perjalanan hanya untuk tiket, akomodasi, dan transport, bukan untuk membayar seluruh kegiatan. Nah, itu yang benarnya. Kalau cuma dana perjalanan dinas bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, wah kacau. Ya, nanti Mamin pakai perjalanan dinas jadinya. Ya, ya, seperti itu. Bayar hotel pakai perjalanan dinas jadinya nanti. Nah, kayak begitu analoginya. Nah, dalam konteks ini, e-purchasing hanya boleh untuk belanja input penunjang swakelola, bukan untuk menggantikan mekanisme pengikat dan pertanggungjawaban swakelolanya loh. Ya, jangan sampai nanti pemikiran orang swakelola itu kayak transaksi dengan penyedia. Padahal yang dimaksud kalimat ini, kalau orang ngerti PBC sih bukan paham, tapi nggak semua orang itu ngerti PBC, Bapak Ibu. Sehingga perlu kalimat ini sedikit dimodifikasi kalimatnya.
Kuncinya adalah e-purchasing pada swakelola itu adalah kanal belanja input, bukan mekanisme pelaksanaan swakelola. Kan begitu kan maksudnya teman-teman LKPP ini, sehingga redaksinya diubah ya dan ditambahkan satu nih, di mana kalimatnya adalah e-purchasing dapat dilaksanakan, e-purchasing dapat digunakan untuk pengadaan barang jasa penunjang pelaksanaan swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai swakelola. Tambahkan ayat penguncinya, pengikatan, pembayaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola tetap mengikuti ketentuan swakelola dan tidak disamakan dengan mekanisme pemilihan penyedia. Ya, pengikatan, pembayaran, pertanggungjawaban supaya orang itu memahami dua rezim yang berbeda. Kalau orang ngerti PBJ mah mungkin paham sudah maksudnya. Kalau nggak ngerti PBJ menganggapnya swaklola ini kayak transaksi penyedia. Padahal ini ada penunjang pelaksanaan swaklola. Maka perlulah kalimat di ayat 5 dimodifikasi seperti ini. Ini usulannya. Oke, kenapa? Pasal 7. Masih pasal 7 lagi. Kali ini yang kami kritisi ayat 6 dan 7 langsung ya. Ayat 6 dan 7 itu gini guys. Nih ayat 6 7, e-purchasing dapat dilakukan oleh pemerintah desa, institusi lainnya, BUMN, BUMD, institusi bla bla bla, ini banyak semuanya nih. Wah, ini gak karu-karuan pakai orang perorangan tuh bisa nih. Berarti saya bisa jualan di katalog dong ini. Atau orang perorangan. Atau ini keluarga saya bisa jualan di katalog ini. Ini pokoknya semua orang bisa ini Bapak Ibu ya, ormas, pokmas bisa jualan. Kemudian e-purchasing dimaksud dapat dilakukan dalam hal telah difasilitasi. Nah, ini kami kritisi ya. Pasal 7 ayat 67 ini. Ini membuka peluang e-purchasing dilakukan oleh subjek yang sangat luas di luar KLPD desa dan cukup disyaratkan. Syaratnya cuma satu doang, bila difasilitasi oleh sistem. Inilah yang kami kritisinya. Kami tidak mengkritisi bahwa ini bisa dipakai oleh banyak orang. Nggak masalah, malah enak toh. Ada peluang lakunya lebih banyak. Berarti calon pembelinya nggak cuma pemerintah doang. Gitu ya. Pasarnya lebih luas. Harapannya bisa nyaingi Shopee, Tokped, Blibli gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, tapi yang kami kritisi itu ayat tujuhnya itu loh disyaratkan bila di fase sistem. Rumusan ini memindahkan beban tata kelola dari norma hukum ke sekedar kemampuan teknis aplikasi. Ya, padahal bisa di sistem itu tidak sama dengan boleh secara governance. Ya, yang dibutuhkan bukan hanya akses, tapi otoritas yang sah, jejak audit, dan mekanisme pertanggungjawaban. Analoginya, seperti memberi kartu akses masuk gedung negara kepada publik, lalu berkata, boleh masuk asalkan pintunya elektronik. Masalahnya bukan pada pintu elektroniknya, tapi pada siapa yang berhak masuk, untuk urusan apa, dengan batasan apa, dan bagaimana jejaknya dicatat. Maka sistem adalah pintu, norma adalah protokol keamanan. Sehingga konkretnya adalah yang awalnya bunyinya begini ya, e-purchasing dengan pihak luar dan dilakukan bila sistem gitu ya, kalimatnya dirubah menjadi gini ya. Pelaksanaan e-purchasing oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib memenuhi ketentuan registrasi, otorisasi pengguna, pembatasan akses, dan perlindungan data. Ditambahkan lagi fasilitasi pada sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 7 paling sedikit mencakup identitas pengguna, jejak audit transaksi, dan pelaporan sesuai standar yang ditetapkan LKPP. Jika ditambahkan dua ayat ini, maka ini jadi payung hukum Kepdep-Kepdep di bawahnya. Menjadi punya payung hukum yang jelas. Ingat, ini akan bersentuhan dengan begitu luas ya. Ini ada ormas, ada pokmas, ya. Jadi LSM itu hati-hati kalau nggak ada ayat ini malah jadi senjata makan tuan, niatnya bagus tapi malah tidak baik. Maka perlulah ada tambahan ayat ini, guys. Kemudian kita masuk pasal 8. Pasal 8 saya kritisi. Pasal 8 itu bunyinya e-purchasing dilakukan dengan metode, wah ini ya, pilihannya ada tiga guys di rancangannya.
E-purchasing itu metode e-purchasing ada tiga, yaitu pembelian langsung, negosiasi harga, mini kompetisi. Nah, di sini ayat 2-nya pembelian langsung itu dilaksanakan secara langsung tanpa negosiasi terhadap produk yang tayang. Ya, di mana di sini pakai kriteria. Jadi yang dulu-dulu itu banyak pertanyaan pembelian langsung kan, sudah terjawab di sini. Pembelian langsung itu dibatasi 50 juta transaksinya. Transaksi loh ya, bukan paket loh ya. Transaksi 50 juta. Nilai paling banyak 50 juta. Pembelian barang biasa pada kategori apa nilai paketnya. Kemudian pembelian dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Kemudian di sini di C-nya pembelian dilaksanakan oleh pejabat pengadaan itu selain pembelian langsung ada juga yang eh, negosiasi harga ya, itu yang sampai dengan 200 ya. Nah, negosiasi. Nah, yang kami kritisi itu yang ini ya. Jadi ini kami bacakan dulu ya. Pembelian langsung sebagaimana dilaksanakan secara langsung tanpa negosiasi terhadap produk yang tayang dalam katalog untuk pembelian dengan kriteria nilai paling banyak 50 juta pada kategori yang ditetapkan dalam dokumen penilaian kategori produk. Kemudian nilai paling banyak 50 juta untuk pembelian yang dilakukan melalui gerai digital. Nah, atau pembelian barang jasa pada kategori produk koleksi produk yang menerapkan harga tetap. Kemudian di B-nya pembelian sebagaimana dimaksud itu dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Kemudian di C-nya pembelian sebagaimana ayat 2 huruf A butir 3 ayat 2A butir 3 pembelian langsung ya eh, dilaksanakan oleh pejabat pengadaan untuk nilai paling banyak 200 juta atau paling banyak 1 miliar kalau dilaksanakan di wilayah Papua. Dengan PPK itu 200 juta. Sudah terjawab sudah ya. Kemarin-kemarin itu apakah antara 200 sampai 400 ini sudah tetap 200 juta ya. Nah, negosiasi harga pada ayat 1 huruf B dilaksanakan dengan ketentuan negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk, biaya pengiriman, dan atau biaya-biaya lainnya yang ditawarkan oleh penyedia katalog. Nah, untuk e-purchasing pada grade digital, negosiasi harga dapat dilakukan dalam hal sistem PPMSI Mitra Katalog terdapat fitur negosiasi dan untuk nilai pembelian di atas 50 juta sampai 200 juta dan negosiasi harga dilaksanakan oleh pejabat pengadaan paling banyak 200 juta atau 1 miliar di wilayah Papua. PPK Pokjam Milian untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta atau di atas 1 miliar untuk wilayah Papua negosiasi harga. Ya. Nah, yang kami kritisi sekarang adalah ayat satunya dulu. Ya, karena pasal 8 ini semua ayat saya kritisi. Wah, pasal 1 dikritisi, Pak. Iya, ini, Pak. Lihat, ayat 1 ya, Mas. Pasal 1 lagi. Ayat 1. E-purchasing dilakukan dengan metode pembelian langsung, negosiasi harga, mini kompetisi. Ini saya kritisi. Ayat 1 ini baru berhenti hanya sekedar daftar menu. 3 metode. Pembelian langsung, negosiasi, mini kompetisi. Tapi belum menyediakan aturan memilih menu. Dalam tata kelola pengadaan, menyebut opsi tanpa memaksa mekanisme pemilihannya itu sama seperti memberi kewenangan besar tanpa pagar bukti. Akibatnya, metode berpotensi dipilih karena kebiasaan, kemudahan, bukan karena kebutuhan, bukan karena risiko paket. Itu analoginya adalah seperti rumah sakit yang punya 3 tindakan medis, obat biasa, observasi intensif, operasi, tapi tidak punya protokol triase. Dokter tetap bisa memilih, namun sistem tidak bisa memastikan pilihan itu paling tepat untuk kondisi pasien. Dalam PBJ, triase inilah yang disebut sebagai penapisan risiko, kompleksitas, plus analisis pasar, bukan selera. Gitu. Ya, ini akan mengabarkan risiko metode shopping ya. Pejabat cenderung memilih metode yang paling cepat, nyaman, bukan yang paling tepat. Itu namanya metode shopping. Value formatnya turun, audit trailer mah gitu. Konkretnya bagaimana dah? Langsung aja. Konkretnya. Konkretnya adalah sebelumnya kan gini nih bunyinya metode processing.
Pemilihan langsung, negosiasi, mini kondisi gitu ya. Kalimatnya ditambahkan. Jadi itu ayatnya tetap, tapi tambahkan ini. Penomoran terserah tim perumus nanti. Kalau kan ini karena di draftnya bunyinya ayat 1, ya di usulan ini saya tuliskan 1A ya. Nanti penomoran terserah kan bisa diganti-ganti oleh LKPB kan ini penomorannya sebelum masih draft. Nah, kalimatnya tambahkan begini, ini pentingnya ini filternya nih. Pemilih Pihak wajib didasarkan pada penapisan risiko dan kompleksitas paket, serta hasil analisis pasar, benchmark kewajaran, dan dituangkan dalam kertas kerja sebagai jejak audit. Inilah yang dulu sering kami sampaikan, ya. Kalimatnya kalian sederhana gitu, Bapak Ibu. Tapi ketika ini dituangkan ke level peraturan LKPP, ini akan memaksa orang untuk melakukan ini. Gak hanya sekedar kelak klik, toh, Bapak Ibu. Ya, ini akan menghasilkan daftar pelanggan tetap nantinya yang terus diperbanyak orangnya, pelaku usahanya. Terus, ya, yang dipaksakan kata kerja yang biasa saya ceritakan di berbagai media sosial, di buku-buku saya, di buku di buku Jago Ibu Chasing, itu jadi memiliki payung hukum yang jauh lebih kuat tadinya. Bukan nggak sekedar sebagai instrumen administrasi, tidak, ya. Makanya dibuat kalimat ini wajib didasarkan pada penapisan risiko dan kompleksitas paket di dalam buku di dalam buku Jago e Purchasing itu sampai saya membuat yang namanya yang tadi barusan saya buat infografisnya yang keren ya menurut saya ya, yaitu 7 kriteria produk yang lebih cocok menggunakan negosiasi harga daripada mini kompetisi. Ada 7 ya, tidak saya sebutkan ya dan tidak perlu disebutkan di sini ya. Seperti ini namanya penapisan risiko. Tidak semua oh mini kompetisi, oh negosiasi, nggak ada apa-apanya. Maka diperlukan kalimat generik begini saja cukup, nggak perlu detail-detail, ini saja cukup ya. Wajib didasarkan pada penapisan risiko dan kompleksitas paket serta hasil analisis pasar, benchmark kewajaran, dan dituangkan dalam kertas kerja sebagai jejak audit. Jadi pasal ini nggak mengatur format-format dalam buku saya, tidak perlu. Bebas mah format, seperti itu. Kemudian saya mengkritisi ayat 2-nya. Ayat 2-nya tadi bunyinya gini, guys. Nah, ini ayat 2 ya. Ayat 1 kan tadi metode ya. Ayat 2 pembelian langsung. Nah, ini pembelian langsung nih. Guys, pembelian langsung dilaksanakan secara langsung tanpa negosiasi dari produk yang tayang. Nah, gini ya. Ayat 2. Nah, masalahnya adalah pembelian langsung tanpa negosiasi sampai dengan pembelian langsung tanpa negosiasi sampai 50 juta. Sebenarnya saya tidak ingin terlalu mengkritisi ini karena saya semi setuju sebenarnya, tapi tetap perlu diperbaiki menurut saya ya pasalnya, ya di mana redaksinya kan pembelian langsung tanpa negosiasi terhadap produk tayang untuk nilai paling banyak 50 juta pada kategori tertentu grade digital harga tetap. Nah, kalimatnya dirubah jadi gini, guys. Pejabat pengadaan atau PPK dilarang melakukan pemecahan pembelian atau paket untuk menghindari pemilihan metode kewenangan atau batas nilai. Ya, pembelian langsung sebagaimana dimaksud wajib disertai uji kewajaran sederhana berdasarkan referensi harga benchmark yang dapat dipertanggungjawabkan dan diarsipkan sebagai jejak audit. Ya, ini tidak sembarangan. Jadi tan oh, nanti begitu ini kalau cuma begini doang tanpa negosiasi guys langsung ceret wah nggak ada negosiasinya ini gitu. Padahal negosiasi itu gak cuma harga loh, banyak loh ya gitu. Kan di konsep 5D plus 1 di dalam buku Procurement by Design ada aspek yang dituangkan di Perpres loh. Ya, di lokasi, volume, layanan, jumlah eh, eh, dan sebagainya. Ya, spektek dan sebagainya. Ada 5 5D plus 1. Nah, makanya perlu dituangkan seperti ini ya, nggak sembarangan. Ya, jadi tetap wajib disertai uji kewajaran sederhana berdasarkan referensi harga. Jadi jangan sampai nanti beli kertas A4 harganya 200.000 sakrim. Mentang-mentang tayang di katalog gitu. Ya ini nggak saya tidak menyinggung pelaku usaha ya, ini analogi aja.
Seperti itu. Jadi buktikan kewajaran harganya. Jadi kata-kata ini penting. Yang dulunya kan cuma bunyinya di CapDev doang. CapDev 177, ya. CapDev 93 nggak terlalu bunyi, bunyinya di CapDev 177 2024. Kalau ini mumpung peraturan LKPP bunyikan, walaupun itu untuk yang sampai dengan 50 juta beli gorengan, ya. Seperti itu. Uji kewajaran harga sederhana berdasarkan referensi harga yang dapat dipertanggungjawabkan dan diarsipkan sesuai audit. Kalimatnya generik begini aja, sehingga mau pakai cara apapun bisa, ya. Ada cara yang keren ini yang bisa tunjukkan pakai ChatGPT fitur baru nih. Bagi yang belum tahu tak tunjukkan nih fitur barunya ChatGPT, guys. Ini Anda gunakan ini loh, belanja cerdas nih. Anda ceritakan mau beli apa, nanti dicariin referensi harganya. Berapa sih kalau belanja ini itu berapa sih pasarannya kalau di wilayah Surabaya gitu, misalkan wilayah Jakarta gitu. Jadi ini belanja cerdas nih. Wah, keren ini. Ya, akuntabilitasnya keren karena data-datanya itu jelas linknya gitu. Nah, itu ya. Ini adalah kritikan saya terhadap pasal 8 ayat 2. Kemudian pasal 8 ayat 3 saya kritisi lagi juga, guys. Wah, ayat 3 ya dikritisi nih ya. Ayat 3 itu yang saya kritisi, ya ini kan bunyinya ayat 3 ya, negosiasi harga dilaksanakan dengan ketentuan negosiasi hanya dilakukan terhadap harga satuan bla 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 ini ya, negosiasi harga. Nah, ini gini, ayat 3. Ayat 3 ini masih memakai diksi dapat dilakukan, ya. Dapat dilakukan ayat 3-nya ini, ya, diksinya lihat. Untuk negosiasi di grade digital. Jadi yang saya kritisi grade digitalnya ya ini guys ya, grade digital. Nah, ini bagi saya kurang tepat ya, perlu dikritisi ya, gitu. Ini grade digital. Ketika fitur tersedia, diksi ini kayak sederhana, tapi secara tata kelola itu fatal. Yang menciptakan dua jalur negosiasi di dalam sistem tercatat, tapi di luar sistem nggak tercatat, yang sama-sama legal secara praktek. Karena pasal tidak memaksa negosiasi terjadi di sistem. Akibatnya apa? Sistem hanya menjadi tempat hasil akhir, harga final, bukan tempat proses pengambilan keputusan. Ya, alasan, pembanding, komitmen layanan, seperti itu. Kecuali memang LKPP ngambil keputusan seperti ini, terserah. Tapi bagi saya, ini grade digital, karena untuk memitigasi ya, karena banyaknya grade digital atau toko daring yang ada sekarang, ya. Analoginya itu kayak begini ya. Ini seperti rapat penentuan pemenang yang boleh dilakukan di luar ruang rapat. Lalu notulensi saja cukup ditulis setelahnya. Secara formal ada notulensi, tapi substansi kontrolnya hilang. Siapa nawar apa, dasar kewajarannya apa, komitmen apa yang disepakati, semua itu jadi cuma cerita belakangan lah. Ini kalau di versinya APH kok nggak jadi blunder ini ya. Kacau, nggak bisa tidur nyenyak ini nanti. Ya, sehingga dengan begitu rekan-rekan semuanya, negosiasi tidak lagi sekedar boleh terjadi, tapi harus bisa dibuktikan dengan sistem katalog ini, walaupun itu adalah eh, gerai digital, sehingga redaksinya kan negosiasi mencakup harga satuan, biaya kirim, biaya lain untuk gerai digital dapat bila ada fitur kan gitu bunyinya ini ya. Ini negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk biaya layanan harga lain untuk produk dengan kayak gerai digital negosiasi harga dapat dilakukan ini dapat dilakukan ini loh yang saya kritisi dalam sistem mitra kata tren ini kata dapat dilakukan inilah yang saya kritisi. Nah, kalimatnya diubah dan ditambahkan ayatnya, ya, huruf B-nya yang dirubah ya, 3 huruf B-nya ini yang B-nya ini dirubah ya, dari apa, untuk e-purchasing pada gerai digital, negosiasi harga wajib dilakukan melalui fitur negosiasi dalam sistem PPMSE Mitra Katalog Elektronik apabila tersedia. Ditambahkan ayat, dalam hal fitur negosiasi tidak tersedia, hasil negosiasi wajib dituangkan dalam berita acara, riwayat negosiasi, dan diunggah ke sistem katalog elektronik sebagai bagian dokumen transaksi. Ya dipaksakan, anggap saja itu untuk syarat bisa masuk kredit digitalnya di katalog. Ya, supaya ini kita tidak gani ya, kecuali
Misalnya e-purchasing itu pakai Shopee, Tokped, Beli. Ini kan pakai platform katalog. Masuknya aja lewat katalog versi 6 baru masuk ke digital. Ya, itu yang kami kritisi. Kemudian ayat 4, pasal 8 ayat 4. Ya, ayat 4-nya itu yang ini yang kami kritisi. Kriteria negosiasi tidak risk based, perlu gerbang risiko yang merangkum 7 kriteria. Nah, ini 7 kriteria yang tadi saya singgung tadi ini, rekan-rekan semuanya. Ini menjadi salah satu menjadi usulan paling eh, penting bagi saya, Bapak Ibu, ya. Saya ingin memasukkan 7 kriteria produk yang lebih cocok negosiasi daripada mini kompetisi ini ke sini, tapi kalimatnya singkat gitu. Kalimat bahasa hukum gitu. Konsepnya perlu gitu, ya. Ayat 4 saat ini tuh menjadikan negosiasi sah itu cuma hanya sekedar status paket, ya. Coba ayat 4 saat ini menjadikan negosiasi sah hanya karena status paketnya itu cuma hasil konsolidasi, praktek bisnis mapan yang tidak dikompetisikan, swakelola. Bagi saya, ini keliru dari sisi tata kelola karena alasan memilih negosiasi seharusnya ditentukan oleh risiko dan kompleksitas, bukan semata-mata asal-usulnya. Dengan kata lain, pasal ini mengatur dari mana paket itu berasal, bukan seberapa berisiko paket itu jika diperlakukan sebagai komoditas. Analoginya kayak gini ya, kalau nggak nyambung ya. Ini seperti aturan lalu lintas yang berkata, ambulan boleh melaju cepat jika berasal dari rumah sakit A atau B. Kayak begitu tuh. Padahal logisnya kan, ambulan boleh melaju cepat jika sedang membawa pasien gawat darurat. Semoga ketangkep analogi saya. Jadi konsolidasi, praktek mapan, swakelola itu adalah asal ambulannya. Sedangkan yang seharusnya jadi dasar itu adalah kondisi gawat daruratnya. Apa itu? Ya konsep 7 itu yang kami ringkas. Risiko, total cost ownership, integrasi, dan konsekuensi kegagalan layanan. Ya, 7 itu kami ringkas dalam bahasa yang sederhana, sehingga nanti praktikalnya bisa bebas. Anda bisa mengikuti konsep dalam buku Jago e-purchasing, atau konsep yang lain terserah. Setidaknya bahasa hukumnya masuk dulu. Ya, konkretnya bagaimana? Konkretnya langsung aja di sini ya. Nah, diksinya kan cuma begini nih, negosiasi oleh PPK itu adalah ini kriteria negosiasi yang dulu di KPK 177 kan nggak diatur itu sesuai kebutuhan gitu doang. Nah sekarang ini diatur nih kriteria negosiasi, yaitu barang konsolidasi, praktik bisnis sudah mapan, ya kemudian swakelola gitu bunyinya. Ini dirubah ya kalimatnya, redaksinya ya. Kalimatnya di akhir ayat 4-nya ini, ya, kalimat awalnya tetap, ya, ini kalimat awalnya silahkan, tetap, ini, dengan ketentuan paket memenuhi karakteristik risiko strategis berdasarkan penapisan risiko dan kompleksitas paling sedikit meliputi, nah, pakai bahasa yang merupakan ringkasan dari konsep 7 kriteria tadi, yaitu dominasi biaya siklus hidup, total cost ownership, dan atau kebutuhan integrasi, kompatibilitas atau solusi non standar atau tingkat keusangan cepat dan atau risiko rantai pasok atau keberlangsungan layanan dan atau kualitas personel atau sebagai penentu utama atau dampak eksternalitas yang signifikan. Detailnya Anda bisa cek di buku Jago e-purchasing. Di situ ada banyak contoh-contohnya ya yang memenuhi ini maksudnya apa nih bahasa sederhananya. Ini kan bahasa hukum ya. Bahasa hukum ya seperti itu. Ini menjadi salah satu usulan paling penting dari semua yang diusulkan di sini ya. Nah, kemudian di ayat 5 saya kritisi juga ya, ayat 5 ya. Yang kalau tadi kan negosiasi, kalau ini mini kompetisi nih. Disebutkan di sini mini kompetisi dilaksanakan dan ketentuan dilakukan terhadap dua atau lebih penyedia katalog yang memiliki produk yang sama atau produk yang spesifikasi yang sama dengan barang yang dibutuhkan. Nah, Pasal 8 ayat 5 saat ini itu mengunci mini kompetisi pada frasa produk yang sama atau spesifikasi yang sama. Dua frasa ini memunculkan problem desain, guys. Produk yang sama. Produk yang sama itu bagus untuk konteks suku cadang, komponen, ya, identik soalnya. Tapi itu sempit untuk banyak barang jasa yang kualitasnya ditentukan faktor non-spek. Kayak
mereknya, durabilitasnya, layanan prima jual, stabilitasnya, reliability-nya. Nggak cocok. Kemudian spesifikasi yang sama. Ini malah yang justru berbahaya kalau dipakai untuk menyamakan lintas merek. Yang secara TCO, after sales, risiko downtime, itu tidak apple to apple. Emang Anda mau bandingkan laptop Asus dengan laptop Zyrex? Sama atau beda? Secara angka mungkin sama, Bapak Ibu. Tapi secara TCO, after sales, risiko downtime, sama atau tidak? Silahkan dinilai sendiri, saya tidak bilang ya. Akibatnya apa? Akibatnya mini kompetisi itu berisiko menjadi apa? Kompetisi semu berbasis item identik saja. Atau kompetisi yang menyamakan barang yang sebenarnya tidak setara dari sisi output atau outcome. Ini analoginya seperti membuat liga olahraga dengan aturan yang boleh bertanding hanya atlet dengan sepatu yang sama. Atau yang sepatunya ukurannya sama. Kayak begitu tuh. Padahal seharusnya diatur kelas pertandingannya, misalkan beberapa merek, tipe yang lolos seleksi, dan standar pertandingan yang adil. Sepatu ukuran sama tidak membuat atlet itu setara. Begitu juga spesifikasi sama, tidak otomatis membuat laptop merek A setara dengan merek B dalam hal keandalan dan biaya sepanjang umur pakai. Ya, sehingga kita memaksimalkan Perpres pasal 19 ayat 2 bahwa katalog dimungkinkan penyebutan merek, maka kita usulkan kalimat ini, guys. Kalimatnya awalnya kan begini aja nih. Produk yang sama gitu ya, atau produk dengan spesifikasi yang sama. Kalimatnya, usulannya adalah ini ya, siap tempel ini ya. Ayat 5, pelaksanaan e-purchasing melalui mini kompetisi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C dilakukan terhadap dua atau lebih penyedia kata elektronik yang menawarkan produk yang sama paling sedikit meliputi merek, tipe seri, dan atau kode produk yang sama dan atau produk dengan alternatif merek dan atau tipe atau seri yang ditetapkan oleh PPK atau pejabat pengadaan atau pokja pemilihan berdasarkan penapisan kebutuhan dan analisis pasar untuk memenuhi kebutuhan kinerja atau output dan kesesuaian pemanfaatan. Ya, ini usulannya. Silakan. Kemudian ditambahkan penetapan alternatif merek dan atau tipe atau seri sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf B wajib dituangkan dalam kertas kerja yang memuat paling sedikit dasar kebutuhan, hasil analisis pasar, pertimbangan biaya siklus hidup, dan atau layanan purna jual, serta alasan pemilihan alternatif. Kemudian 5B-nya, dalam hal kebutuhan mensyaratkan kompatibilitas, keseragaman sistem, atau suku cadang atau komponen tertentu, mini kompetisi dilaksanakan berdasarkan ketentuan ayat 5 huruf A tadi. Kemudian di C, evaluasi mini kompetisi wajib menerapkan pagar mutu, paling sedikit meliputi pemenuhan persyaratan teknis, kinerja, layanan purna jual, SLA, apabila relevan, dan kewajaran harga sebelum hasil. Ini supaya mengesahkan proses yang sebenarnya sekarang pun sudah berjalan di aplikasi mini kompetisi katalog, bukan? Nah, ini kalimatnya ya, agak panjang ayat 5 ini kami usulkan kalimatnya. Monggo, silakan. Nah, sekarang ayat 7. Ya, pertimbangan lain berdasarkan penilaian. Ini terlalu elastis kalimat ini. Ya, ayat 7. Ini ya. Yang kami kritisi adalah huruf D. Pejabat pengadaan PPK Pokja memilih metode e-purchasing yang akan digunakan pertimbangan hal lain antara lain. Nah, di sini bunyikan ini pertimbangan lain berdasarkan penilaian pejabat pengadaan PP Pokja. Nah, ini pasal ayat 7, pasal ayat 7 ini membuat frasa pertimbangan lain berdasarkan penilaian tanpa batasan kriteria, tanpa standar bukti, tanpa kewajiban dokumentasi. Dalam regulasi pengadaan ini bukan sekedar fleksibilitas, ini kayak ruang kosong norma namanya. Ruang kosong norma ketika hukum membiarkan alasan terbuka tanpa parameter, maka yang terjadi bukan diskresi profesional, yang tapi yang terjadi adalah diskresi tak terukur. Analoginya seperti menulis aturan kelulusan ujian lulus jika memenuhi nilai minimum atau pertimbangan lain menurut penilaian penguji. Di atas kertas terdengar wajar, tapi pada prakteknya kalimat kedua lah yang membatalkan kalimat yang pertama. Karena penguji selalu bisa berkata, ada pertimbangan lain kok.
Gak cocok saya sama dia kok. Nah, itu dalam pengadaan frasa ini bekerja seperti pintu belakang jadinya. Pintu depan punya kriteria, pintu belakang cukup penilaian. Nah, saya enak ide jadi begitu. Nah, konkretnya bagaimana, Bos? Konkretnya adalah huruf D-nya yang harus diganti. Ya, frasanya menjadi gini ya. Pertimbangan lain yang terukur, relevan, dan dapat dibuktikan, serta wajib dituangkan dalam kertas kerja penapisan metode sebagai jejak audit. Tambahkan kalimat pengunci kalau mau sekalian ya, nggak usah tanggung-tanggung. Pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf D didukung paling sedikit oleh data, analisis pasar, dan atau penilaian risiko paket. Kalimat kunci ini adalah kalimat kunci yang tahan banting. Diskresi boleh, tapi diskresi tanpa indikator dan bukti adalah pasal karet. Itulah gunanya dibuat kalimat ini supaya memberikan payung hukum dan memaksa semua BPK, Pokja, Besar Pengadaan untuk membuat kertas kerja penapisan metode ini tanpa kecuali. Apapun metodenya, Anda bisa menggunakan metode ini dalam buku cawe purchasing atau metode lainnya, terserah. Setidaknya di peraturan LKPP ini ditentukan kebijakan LKPP-nya. Ya. Kemudian di pasal 8, ayat 8 juga saya kritisi. Ini ayat terakhirnya ya. Dalam hal terdapat pertimbangan tertentu, pengelola pusat katalog elektronik atau pengelola katalog elektronik dapat menentukan metode e-purchasing yang dapat digunakan untuk barang jasa tertentu yang ditetapkan dalam dokumen penilaian kategori audit. Yang saya kritisi adalah dapat menentukan metode e-purchasing. Nah, ketentuan yang memberi kewenangan pada pengelola ini pengelola katalog loh, guys. Ya, apa saya yang salah pemahaman kali ya? Ini pengelola katalog ini memberikan kewenangan untuk menentukan metode e-purchasing bagi barang jasa tertentu melalui dokumen penilaian kategori itu akan berpotensi memindahkan pusat kendali keputusan yaitu PPK, PP, Pokja ke pengelola kategori. Apa nggak kasihan tuh orang-orang itu nanti tahu-tahu kepanggil polisi, ya? Padahal metode e-purchasing semestinya ditentukan berdasarkan risiko dan karakter paket, nilai, manfaat, kompleksitas, TCO, SLA, integrasi, bukan semata karena dia ada di kategori ini, dia ada di kategori itu, bukan begitu kan? Nah, dengan rumusan sekarang, ya, metode metode itu bisa berubah menjadi aturan kategori, bukan strategi paket. Jadi analoginya kayak gini, seperti manajer gedung menetapkan semua tamu di lantai 5 harus lewat pintu belakang tanpa melihat tamunya itu VIP, penyandang disabilitas, membawa barang berat, keadaan darurat. Padahal protokol akses yang benar harus mempertimbangkan kondisi dan risiko situasional, bukan sekedar alamat lantainya. Dalam pengadaan, alamat yang saya maksud di analogi ini itu yang disebut kategori, sementara kondisi yang disebut sebagai risiko paket. Ya, sehingga konkretnya bagaimana konkretnya? Ini ya, kuncinya adalah pengelola boleh memberi rambu silahkan, tapi keputusan metode harus tetap berbasis risiko paket dan dapat diaudit. Sehingga yang kalimatnya pengelola pusat atau pengelola katalog dapat menentukan metode e-purchasing untuk barang jasa tertentu tadi, kalimatnya dirubah redaksi usulannya dalam hal terdapat pertimbangan tertentu, pengelola pusat katalog elektronik atau pengelola katalog elektronik dapat menetapkan metode default atau rekomendasi untuk barang jasa tertentu yang dicantumkan dalam dokumen penelaahan kategori produk berdasarkan kriteria objek dan dapat dipublikasikan. BPK, PP, Pokja dapat menetapkan metode yang berbeda dari metode default rekomendasi sepanjang disertai justifikasi tertulis dalam kertas kerja penapisan metode. Itu ya, rekan-rekan semuanya. Saya sebenarnya tahu maksudnya ini adalah untuk ini kompetisi pekerjaan ya. Karena saat ini semua kategori yang terkait dengan pekerjaan konstruksi ya, jasa ya, bahkan sampai yang barangnya, bahan-bahan material juga ikut ya. Itu metodenya dipaksakan pilihannya cuma satu, mini kompetisi begitu.
Nah, saya kira kayaknya pasal 8 ayat 8 itu membicarakan ini tanpa perlu tanpa ngomong itu gitu. Gitu ya. Nah, ini perlu di apa namanya? Perlu di eh, usul gagasannya supaya dibuat seperti ini, Bapak Ibu. Jadi bukan LKPP yang memaksakan metodenya in kategori ini, metode ini, tetapi dibuat seperti ini ya. Dapat menetapkan metode default rekomendasi untuk barang tertentu yang dicantumkan dalam dokumen penilaian kategori produk berdasarkan kriteria objektif dan itu dipublikasikan. Kemudian BPK PP Pokja dapat menetapkan metode yang berbeda dari metode default sepanjang disertai justifikasi tertulis dalam kertas kerja penapisan metode. Ya, ini gagasannya ya. Monggo mau diterima mau tidak silahkan. Ya, kita fair. Oke, itu rekan-rekan semuanya. Eh, kita cukupkan bagian yang pertama dari metode ini, pasal 9. Maka di berikutnya kita akan lanjutkan dengan eh, pasal berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Kali ini pasal ini adalah poin 17 yang kami gabungkan 10 sampai 15 jadi satu. Ya, paket isu hilir ya, kontrol nilai, pengawasan, PNBP, delegasi, segregasi. Ya, kami jadikan satu langsung. Pasal 10 itu bunyinya gini guys, pasal 10. BPK menetapkan HPS untuk pelaksanaan e-purchasing paling sedikit 100 juta untuk pelaksanaan e-purchasing melalui negosiasi harga unit kompetisi dengan nilai paling banyak 100 juta. BPK menyiapkan referensi harga, jaminan pelaksanaan dalam e-purchasing untuk pengadaan barang jasa, barang, produksi, jasa lainnya dengan nilai kontrak paling sedikit di atas 200 juta. Itu ya, jaminan jampel. Jadi tetap kalau jampel itu tidak untuk jasa konsultan ya. Kemudian jaminan pelaksanaan ini tidak diperlukan dalam hal pengadaan jasanya yang aset penyedia dikuasai oleh pengguna. Nah, ini yang kami kritisi adalah pasal 10 ini mendesain kontrak utama yaitu HPS, referensi harga, jaminan sampel itu hampir sepenuhnya itu basisnya ambang nilai. Ya, karena memang ikuti perpresnya juga kan ya. HPS wajib di atas 100 juta, di bawahnya referensi harga, kemudian jampel itu wajib di atas 200 juta ya. Jadi logikanya semakin besar nilai, semakin ketat kontrol. Itu secara umum memang benar, tetapi tidak cukup untuk pengadaan modern saat ini. Karena risiko pengadaan tidak selalu sejalan dengan nilai rupiahnya. Bapak Ibu. Tidak selalu juga. Analoginya gini ya, seperti aturan keamanan penerbangan yang berkata, pemeriksaan ketat hanya untuk penerbangan jarak jauh. Sama kayak begitu. Padahal risiko itu bisa muncul di penerbangan pendek juga kan. Misalnya rute rawan cuaca, pesawat kecil, atau bandara dengan keterbatasan. Jarak, atau kita asumsikan ini nilai, itu bukan satu-satunya indikator risiko. Nah, dalam pengadaan, paket misalkan 30 juta, itu bisa lebih berbahaya loh daripada paket 300 juta jika barang jasanya kritikal untuk layanan publik dan berimplikasi keselamatan. Ayo, bisa jadi loh. Sehingga konkretnya kami usulkan di sini ya, kalimatnya kan eh, kalimatnya tambahkan ayat begini kalimatnya di pasal 10. BPK wajib menerapkan instrumen pengendalian berbasis risiko dalam kurung HPS, benchmark, klarifikasi kewajaran untuk paket yang kritikal, kompleks, berisiko tinggi, meskipun nilai paket tidak melampaui ambang batas. Jadi ini usulannya adalah tidak merubah kalimat di pasal 10 tetapi ditambahkan satu ini ya supaya tadi risiko itu belum tentu sejalan dengan nilai ya. Kemudian pasal 11 frasa apabila ada ini melemahkan kewajiban pengawasan ya pasal 11 ini pengawasan pada katalog meliputi pengawasan penayangan produk penayangan ini di sini apabila ada nah ini yang saya kritisi ya. Mungkin bagi teman-teman ini nggak penting, bagi saya ini penting ya. Pasal 11 itu masukkan frasa bentuk yang ada. Nah, secara redaksional ini tampak biasa ya. Tetapi perhatikan dalam regulasi frasa apabila ada ya
adalah tombol escape, guys. Ketika pengawasan tidak berjalan atau tidak lengkap, pihak pelaksana cukup berkata, ya memang tidak ada. Akhirnya, pasal pengawasan justru menyisakan ruang untuk tidak diawasi. Analoginya kayak gini, seperti SOP keamanan gedung yang bunyinya pengamanan dilakukan melalui CCTV, patroli, pengamanan lainnya apabila ada. Nah, saat terjadi pencurian, pengelola akhirnya jawab seenaknya gini, CCTV tidak ada, patroli tidak ada, ya karena apabila ada, ya. Padahal tujuan SOP keamanan kan memastikan minimal ada proteksi, bukan kalau kebetulan ada. Gitu. Nah, sehingga konkretnya gimana, guys? Konkretnya pasal 11 ini hapus frasa apabila ada. Nah, tambah ayat, pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 wajib dilaksanakan dengan SLA penanganan pengaduan, standar tindak lanjut, pencatatan audit log. Nah, tambahkan kalimat ini justru lebih menggigit dari tulisannya cuma begini doang. Ini kurang ini tambah ayat ini. Pengawasan dilaksanakan dengan SLA penanganan pengaduan, standar tindak lanjut, dan pencatatan. Nah, kalau ada ayat ini kan jadi bisa diturunkan nanti dengan Capdev atau apapun namanya ya. Karena ini kan peraturan LKPP. Pasal 12, pembayaran di luar sistem. Ini perlu dinyatakan pengecualian yang dibatasi. Kita lihat pasal 12 itu bunyinya gini ya. Penggunaan layanan pemilihan penyedia barang jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik termasuk katalog dikenakan tarif PNBP sesuai ketentuan. Pemungutan PNBP atas layanan pemilihan penyedia barang jasa melalui katalog dilakukan dengan cara memotong nilai pembayaran kepada penyedia sesuai dengan nilai tagihan atas tarif PNBP. Dalam hal pemungutan PNBP ayat 2 tidak dapat dilakukan sebagai akibat pembayaran yang dilakukan di luar sistem, maka PPK wajib melaporkan pembayaran di luar sistem yang telah dilakukan. Ini sama seperti prosedur yang sekarang di katalog ya. Kemudian berdasarkan laporan dari PPK, mitra instansi pengelola menagihkan penerimaan negara bukan pajak kepada penyedia, dan dalam hal penyedia tidak membayar PNBP sesuai dengan jangka waktu, penyedia dikenakan sanksi penghentian sementara atau suspend kalau istilahnya di katalog versi 6 sekarang itu ya, dengan sistem transaksi processing sampai dengan penyedia bayar. Ini bukan daftar hitam ya. Ini bukan daftar hitam. Nah, ini yang saya kritisi. Apa yang dikritisi? Pasal 12 ini pada dasarnya itu mengakui kemungkinan pembayaran di luar sistem sebagai fakta operasional, lalu mengatur konsekuensi administratifnya, pelaporan, penagihan, sanksi gitu kan. Itu realistis ya, tapi ada kelemahan desainnya. Ketika regulasi memberi tempat yang terlalu nyaman untuk pembayaran di luar sistem, praktiknya bisa bergeser dari insiden menjadi opsi. Dalam kebijakan publik, sesuatu yang diakomodasi tanpa pagar ketat cenderung berubah jadi kebiasaan. Ya tetap ini aja lah seumur hidup media sistem. Ya, ini kayak gerbang tol elektronik yang berkata kalau tidak bisa bayar elektronik, boleh bayar tunai di pinggir jalan nanti dicatat. Kayak begitu analoginya. Awalnya untuk keadaan darurat, karena mungkin macet, karena mungkin habis kena bencana misalkan ya. Awalnya itu darurat, tapi jika mekanismenya mudah dan tidak dipersempit, orang akan memilih tunai karena terasa praktis dan lama-lama sistem tol elektronik kehilangan fungsinya sebagai sumber data yang utuh dan kontrol yang otomatis. Jika kita menggunakan teknologi ini, konkretnya bagaimana? Konkretnya langsung aja ke sini ya, tambah ayat. Jadi ini tetap biarkan saja di pasal 12 ini, tapi ayatnya tambahin, guys. Tambahin pembayaran di luar sistem katalog elektronik hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Misalnya gangguan sistem atau force majeure yang terdokumentasi dan disetujui berjenjang, serta wajib dilaporkan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya seperti itu. Ya, atau istilah apapun. Intinya poinnya adalah harus ada satu pagarnya untuk pembayaran di luar sistem. Jangan selama-lamanya. Dan itu pun dilaporkan dalam jangka waktu tertentu. Nanti usulannya seperti itu. Pasal 13, guys. Delegasi ketentuan lebih lanjut. Ini bagi saya terlalu luas. Apa itu pasal 13? Nah, ini pasal 13 itu
Bunyinya ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemilihan diatur dalam keputusan Kepala LKPP. Ada turunannya itu, ada turunannya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Pengelolaan katalog, pencantuman barang, pengelolaan gerai digital, e-purchasing, surat bukti pesanan, pengawasan pada katalog elektronik, ini semuanya KEPKA. Nah, kemudian dalam hal terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih teknis mengenai penyelenggaraan katalog ditetapkan dalam keputusan Deputi. Nah, ini pasal 13. Nah, pasal 13 ini mendorong banyak pengaturan ketentuan lebih lanjut ke keputusan Kepala LKPP dan bahkan malah keputusan Deputi. Secara desain regulasi, ini membuat peraturan lembaga berisiko hanya menjadi kerangka besar, sementara norma yang paling menentukan tata kelola justru dipindahkan ke aturan turunannya yang levelnya lebih rendah dan lebih mudah berubah. Dalam konteks katalog elektronik yang berdampak nasional, delegasi ini adalah sesuatu yang boleh-boleh aja. Kan selama ini juga terjadi kan? Tapi hanya untuk hal teknis operasional sistem, jangan untuk jantung akuntabilitas pengadaan. Makanya perhatikan tadi ayat-ayat dan pasal yang saya usulkan kan terkait dengan akuntabilitas pengadaannya. Bapak Ibu. Analoginya gini ya, seperti membangun gedung, lalu menaruh struktur kolom dan fondasi di lampiran yang bisa diubah lewat memo internal. Gedungnya mungkin berdiri hari ini, tapi stabilitasnya bergantung pada dokumen yang paling mudah diganti besok. Kan nggak mungkin, Pak. Lampiran doang, ya struktur kolom dan fondasi itu bagian yang nggak terpisah dari spek pekerjaan konstruksi kan. Nah, seperti itu analoginya. Dalam regulasi, peraturan lembaga itu semestinya adalah fondasi, sedangkan keputusan itu adalah setting teknis keputusan itu. Setting teknis, fondasi tidak boleh dipindahkan ke setting. Ini akan berisiko norma government inti jadi mudah berubah, fragmentasi dan standar ganda, melemahkan daya ikat pada pelaksana, dan meningkatkan risiko sengketa dan temuan pengawasan. Sehingga masukannya apa? Kunci norma inti governance di peraturan lembaga, delegasikan hanya teknis operasional sistem, dan jika tetap perlu delegasi norma, batasi dengan pagar. Sehingga kalimatnya apa? Kalimatnya gini ya, ketentuan lebih lanjut dalam keputusan Kepala LKPP atau keputusan Deputi hanya memuat ketentuan teknis operasional sistem. Norma inti tata kelola penapisan metode pengecualian audit trail sistem pengawasan ditetapkan dalam peraturan lembaga ini. Itu kalimat yang kami usulkan untuk mengoreksi di uh, pasal 13 ini ya. Ditambah ini biasa tetap nggak masalah ya. Ini dikoreksi seperti ini ya. Jadi memperjelas kalimatnya, jadi nggak hanya semata seperti ini. Ya, jangan sampai nanti hal yang terkait dengan akuntabilitas pengadaannya malah masuknya di ke CAPKA atau CAPDEP gitu. Makanya perlu kalimat ini dituangkan, ditambahkan aja boleh, atau kata 13-nya ini dirubah. Kemudian yang krisis lagi pasal 14 ayat 3. Pasal 14 ayat 3 ini ketentuan peralihan ya. Ini kan dalam hal pelaksanaan e-purchasing melalui mini kompetisi belum bisa dilaksanakan oleh Pokja, e-purchasing dilakukan oleh PPK. Nah, ini yang saya kritisi nih. Tapi kritikan yang ini ya kalaupun nggak dipenuhi, saya bisa sangat memaklumi ya kondisinya tidak mudah. Tapi perlu disampaikan di usulan ini ya, pasal 14 ayat 3. Ini menyatakan bahwa ketika Pokja itu belum dapat melaksanakan mini kompetisi, maka mini kompetisi dilaksanakan oleh PPK. Ya, ini saya kira sih sekarang sudah nggak perlu kan, sekarang di katalog versi 6 sudah ada gitu ya fiturnya, walaupun mungkin beta kali ya. Karena kalau saya dengar-dengar belum jalan benar-benar gitu ya. Tapi kan akunnya faktanya sudah ada, akun Pokja di katalog ya. Ini kelihatan pragmatis, tapi secara tata kelola membalik prinsip segregasi fungsi. Pihak yang paling berkepentingan terhadap hasil, ya PPK sebagai pemilik kebutuhan owner output justru diberi mandat menjalankan proses kompetisi yang membutuhkan independensi relatif. Nah, dalam desain governance, fallback tidak boleh mengorbankan prinsip kontrol. Fallback tidak boleh mengorbankan
prinsip kontrol. Kalau Pokja tidak tersedia, maka solusinya adalah penguatan fungsi pemilihannya, bukan memindahkan proses pemilihannya ke pihak yang memiliki preferensi paling kuat di sini. Analoginya gini ya, seperti ketika wasitnya belum datang, lalu pertandingan dipimpin oleh kapten salah satu tim. Nah, kayak begitu, ya. Pertandingan memang tetap berjalan, tapi legitimasi hasilnya runtuh. Keputusan offside, kartu, penalti, semua itu serba dicurigai karena wasitnya adalah kapten salah satu tim. Ya kayak begitu. Ya bahkan jika kaptennya jujur pun sistemnya tetap cacat karena konflik peran. Nah, mini kompetisi adalah pertandingan. PPK adalah tim yang ingin menang, memenuhi kebutuhannya. Artinya ya, UKBPJ wasitnya. Nah, risikonya kalau ini dijalankan apa? Terjadilah segregasi fungsi melemah, konflik of rule, risiko konflik kepentingan dan pengkondisian, risiko prosedural error meningkat, diffusion on responsibility saat masalah itu muncul, ya. Sehingga konkretnya bagaimana konkretnya, guys? Kuncinya adalah ketika wasit belum siap, solusi tata kelolanya bukan menjadikan tim sebagai wasit, melainkan memastikan fungsi pemilihan tetap independen melalui KOLGC. Jadi kan kuncinya kalimatnya adalah dalam hal belum dapat dilaksanakan oleh Pokja, e-purchasing melalui mini kompetisi dilaksanakan oleh KBC melalui pejabat pengadaan atau unit yang ditetapkan UKBC. Mungkin ini kontroversi, silakan. Ya, mungkin ada pejabat pengadaan Pak, unit yang ditetapkan UKBC, silakan, bebas. BPK berperan pada penetapan kebutuhan persetujuan. Itu ya. Kemudian pasal 15 terakhir, ketentuan peralihan tanpa sunset clause. Pasal 15. Kalimatnya gini ya. Pada saat peraturan ini berlaku, dokumen penilaian kategori produk lainnya itu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan peraturan lembaga ini. Produk yang telah ditayangkan berdasarkan ketentuan Perlep 9 ya beserta peraturan tetap ditayangkan dalam katalog elektronik. Kemudian e-purchasing pada katalog elektronik dan toko daring yang dilaksanakan sebelum peraturan berdasarkan peraturan ini. Kemudian surat bukti pesanan, nah ini yang kami kritisi di sini. Surat bukti pesanan yang ditangani berdasarkan Perlem, nah, yang apa yang dikritisi? Bukan itu ya, maaf ya. Pasal 15, kita lihat. Pasal 15 itu memberi ruang bahwa dokumen lama tetap berlaku sepanjang belum diganti. Nah, yang dirisi itu sebenarnya sederhana, tanpa tenggat waktu. Secara kebijakan, ini membuat masa transisi tidak lagi transisi, melainkan status quo. Ini kita suka bingung bedakan transisi dengan status quo. Ya, ini menjadi sebuah status quo baru. Peraturan baru berjalan, tetapi prosedur lama tetap hidup berdampingan tanpa batas. Dan itulah akar dualisme. Ini sama kayak aturan lalu lintas baru yang berkata, mulai hari ini semua kendaraan wajib pakai e-tol. Tapi karcis manual tetap berlaku sepanjang belum diganti. Yang ngomong kosong, Pak, kalau begitu, Pak. Ya, kalau tidak ada tenggat, gerbang manual tidak akan pernah benar-benar akan ditutup. Akhirnya, sistem punya dua cara bayar permanen. Membuka ruang kebocoran, ketidakpastian, dan perdebatan. Konkretnya bagaimana? Konkretnya kuncinya adalah transisi tanpa tenggat adalah transisi pernah selesai. Sehingga masukannya adalah ditambahkan tambah ayat. Ya, tambah satu ayat. Penyesuaian dan penggantian dokumen sebagai pasal 15 wajib diselesaikan paling lama sekian bulan misalnya atau sekian tahun terserah ya sejak peraturan lembaga ini berlaku dengan tahapan dan prioritas kategori. Itu ya rekan-rekan semuanya ya. Sebagai penutup, teman-teman semuanya, rancangan Perlem ini sudah tepat mengarah pada percepatan dan standarisasi. Good, luar biasa. Namun percepatan tanpa penguncian decision governance itu akan menghasilkan transaksi yang cepat tapi rapuh, mudah diperdebatkan, sulit dibuktikan, rawan disparitas praktik. Ya, rekomendasi dalam policy brief ini tidak menambah birokrasi, tapi mengubah diskresi menjadi diskresi profesional yang auditable. Tidak hanya diskresi, tidak,
tapi diskresi profesional yang auditable, dengan memberikan payung-payung terkait dengan akuntabilitas pengadaan. Persis seperti kerangka SOP yang selama ini saya bikin di berbanyak instansi. Terakhir kemarin saya bikin untuk Sekjen DPR RI, Basarnas, juga di berbagai Pemda seperti beberapa Pemprov, ya Pemprov Kaltim, pemerintah daerah. Ya, keputusan itu dianggap sah jika didukung analisis kebutuhan, analisis pasar, kertas kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, izinkan saya membaca suatu epilog, ya. Katalog elektronik adalah wajah baru pengadaan, cepat, modern, masif. Namun di balik kecepatan itu ada pertanyaan yang selalu sama yang kelak ditanyakan auditor, publik maupun sejarah. Mengapa memilih cara itu? Mengapa memilih penyedia itu? Mengapa meyakini harganya wajar? Di mana bukti keputusan itu dibuat dengan akal sehat dan integritas? Policy brief ini tidak hendak memperlambat e-purchasing. Sebaliknya, ia ingin memastikan kecepatan tidak mengorbankan akuntabilitas dan kemudahan tidak melahirkan kelengahan. Bila pengadaan adalah uang publik yang diubah menjadi layanan publik, maka setiap klik di katalog semestinya membawa jejak nalar, bukan hanya jejak sistem. Jejak nalar, ya. Ketika katalog elektronik akan dinilai bukan dari berapa cepat transaksi terjadi, tetapi dari satu pertanyaan audit yang selalu sama. Mengapa metode ini dan di mana buktinya? Kalau Perlen mengunci jawabannya dengan batang tubuh, penapisan risiko, audit trail, integritas sistem, segregasi, transisi yang pasti, maka LKPP bukan hanya membangun marketplace pemerintah, tapi membangun arsitektur keputusan yang tahan banting, adil bagi pasar, dan aman bagi pejabat siapapun yang bekerja lewat katalog ini. Di titik inilah reformasi kecil dalam redaksi pasal bisa menghasilkan perubahan besar dalam praktik. Bukan untuk menambah beban, tetapi untuk memastikan satu hal. Setiap rupiah belanja pemerintah meninggalkan manfaat, bukan masalah baru. Sukses, jaga integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.